La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lurus, shaf, lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda inna 'alaina فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, Allah masih memberikan kepada kita rahmatnya sehingga kita masih bisa hadir di dalam salat jamaah subuh ini. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka mustahil kita bisa berangkat menuju masjid untuk melaksanakan salat jamaah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Hadis yang ke-32. Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwasannya marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kemudian menjumpai perempuan yang sedang menangis di atas kuburnya, di atas kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai perempuan yang menangis di atas kuburan tersebut bersabda menasihati perempuan tersebut, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Faqalat, maka perempuan ini mengatakan, ilaika anni, pergilah engkau dariku, pergilah. Diusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik, fa innaka lam tusib bi musibati. Perempuan ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah engkau dariku, karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpaku. Walam ta'rifhu, kata Anas bin Malik. Perempuan ini tidak tahu bahwa yang menasihati tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, kemudian sahabat-sahabat yang melihat perempuan yang mengusir Nabi ini mengatakan kepada perempuan tersebut, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tadi menasihatimu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu bingung sudah, langsung fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin.
Rasulullah perempuan ini mengejar Nabi Muhammad SAW. Sesampai di pintu rumah Nabi Muhammad SAW, dia tidak mendapati seorang penjaga di pintu Rasul SAW, di dalam pintu rumahnya. Tidak ada satpam, tidak ada penjaga. Faqalat, kemudian perempuan itu mengatakan kepada Nabi, lam a'rifka, wahai Nabi, aku tidak tahu tadi kalau itu engkau, aku tidak mengenalimu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihati, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu yang mendapatkan keutamaan, yang mendapatkan pahala yang berlimpah hanya ada pada hantaman pertama, hanya ada pada benturan pertama, hanya ada pada ketika musibah itu pertama kali datang. Itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tersebut. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi ketika ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak lurus, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menasihati. Dinasihati ini perempuan ketika menangis di atas kubur, dinasihati. Kemudian bagaimana akhlak beliau juga ketika perempuan ini mengusir seorang nabi, manusia yang paling utama, manusia yang paling tinggi derajatnya, kemudian diusir. Ilaika anni, pergilah engkau dariku, enyahlah dariku. Diusir, tapi Nabi enggak marah. Tapi Nabi tidak mengucapkan kau tidak tahu siapa aku dan seterusnya, tidak. Tapi ya Nabi pergi, ditinggalkan ini perempuan. Itu faedah yang pertama. Kita lihat bagaimana agungnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencontoh. Kalau ada orang yang meremehkan kita, ya udah tinggal saja, enggak perlu kita tanggapi. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil adalah seseorang ketika dia tidak tahu, awam, maka itu dimaafkan, dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Kalau misalkan seseorang tidak tahu bahwa itu adalah dosa, tidak tahu bahwa itu dilarang, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan melakukan sesuatu yang dia tidak faham kalau itu memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketidaktahuan itu dimaafkan. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang manusia yang paling mulia, di pintu rumahnya tidak ada satpam, tidak ada penjaga. Kalau orang butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tinggal datang saja, langsung ketemu. Tidak ada orang yang menghalangi, tidak ada bodyguard dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang utama adalah ketika benturan pertama, ketika hantaman pertama. Ini yang paling utama, yang mendapatkan balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hari-hari berikutnya, maka itu tidak utama. Karena memang sekali lagi dalam hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula, pada hantaman pertama. Ketika hari ini misalkan ada anggota keluarga kita, orang tua, ibu atau bapak kita, atau anak kita, atau kakak atau adik kita meninggal, maka pada waktu itu yang harus kita sabar. Dan itu mendapatkan keutamaan, fadilah, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, itu bukan sabar lagi, karena sudah banyak hiburan dia dapatkan. Dia dihibur oleh saudara-saudara yang lain, dihibur oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau ketika as-sadmatil ula, hantaman pertama, benturan pertama, musibah pertama terjadi, kalau dia yang benar-benar sabar, maka itu mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa kuat atau keimanan beliau, keimanan orang yang bersabar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah menangis di kuburan itu bisa menafikan kesabaran kita, bisa menghilangkan makna kesabaran. Maka sebisa mungkin kita hilangkan perbuatan-perbuatan tersebut, menangis di atas kuburan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menasihati, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kalau kita mau memberikan manfaat kepada si mayit, kalau ada suami kita atau istri kita atau bapak atau ibu kita meninggal atau anak kita meninggal,
Kalau kita mau memberikan manfaat kepada si mayit yang berada di dalam kubur tersebut, maka doakan dengan kebaikan-kebaikan dari rumah kita. Dan kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk melupakan musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memberikan manfaat, doakan. Tidak perlu kita kemudian mengenang-enang terus, kemudian menghayal-hayalkan si mayit sampai dia tidak bisa melupakan. Setiap hari apa melihat fotonya, setiap hari apa dikenang lagi. Enggak. Islam tidak seperti itu. Kita dianjurkan untuk melupakan musibah semampu kita. Doakan, berikan manfaat kepada si mayit. Kemudian yang keenam, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, hendaknya seorang itu berbuat baik dan menerima nasihat dan mengamalkannya dengan senang hati, dan hendaknya dia tunduk kepada kebenaran, kepada dalil, kepada ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW, meskipun dia tidak mengenal siapa yang menyampaikannya. Termasuk kata para ulama, perempuan ini, sahabiah ini dicela. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran, menolak nasihat Rasulullah SAW, karena dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka kita seharusnya tidak seperti itu. Siapapun yang menyampaikan ayat Allah, siapapun yang menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, harus kita terima, harus kita amalkan dengan senang hati. Kita terima nasihat tersebut. Jangan pilih-pilih. Karena anak kecil yang mengucapkan lalu kita mengatakan ente anak umur berapa dan seterusnya. Sebagaimana tadi perempuan itu, pergi kau dari sini. Diusir Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwa engkau tidak mengalami musibah seperti musibah yang menimpaku. Dia ucapkan seperti itu kepada siapa? Manusia yang utama, manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau benar, kita terima dengan senang hati dan diamalkan. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini bersabar ketika menyampaikan hal-hal kebenaran. Bersabar. Kalau kita menasihati orang, kalau kita berdakwah, kalau kita mengajak istri, mengajak anak, mengajak tetangga, mengajak teman kita kepada kebaikan, kemudian kita dihina, ya sabar. Nabi, manusia yang mulia tadi, dihina, dicemooh oleh perempuan tersebut, beliau ya diam saja, kemudian dia tinggalkan. Apalagi kita, bukan siapa-siapa, kemudian kita menasihati seorang, kemudian kita dihina, sok suci, sok ustadz dan seterusnya, ya biarkan sudah. Itu pasti ada yang menerima dan ada yang menolak, itu pasti. Maka kita harus bersabar. Yang penting ketika kita faham, kita tahu tentang kebenaran, sampaikan kepada orang lain semampu kita, terutama kepada istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Sampaikan, ajak mereka kepada kebaikan dan kebenaran. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan mengamalkan hadis tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.